aku mau memasak ikan kurisi khas Bangka. Biasanya orang Bangka sering banget masak ikan satu ini, ikan jenis ini maksudnya, dimasak pakai santan, juga dicampur pakai belimbing sayur. Nah, sebelum kalian pindah ke channel yang lain, jangan di skip dulu by the way, karena aku mau bagi cara untuk memilih ikan kurisi yang benar. Jangan salah pilih ya. Ini adalah ikan kurisi yang benar. Dan sekalian kita mau lihat apa saja bahan-bahannya dan gimana cara mengolahnya. Bahan-bahannya di sini ada 6 ekor ikan kurisi, ada 400 gram belimbing sayur yang aku curi dari rumah tetangga. Kemudian ada 50 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 10 buah cabai rawit, 5 buah cabai keriting, 30 gram lengkuas, 10 gram kunyit, 10 gram jahe, 3 butir kemiri sangrai, 3 batang serai, 1 lembar daun kunyit, 15 gram terasi panggang, 10 gram ketumbar bubuk, 15 gram garam, 8 gram micin, 10 gram gula pasir, 1 liter setengah santan encer, 500 ml santan kental. Pertama-tama kita mau bersihkan ikannya dulu. Kita mau sisik-sisik ikannya. Sebenarnya ikan ini sudah aku bersihkan sebelumnya. Jeroannya sudah aku buang. Hanya saja sisiknya yang belum aku copot. Karena kemarin ada rencana mau bakar ikan ini. Tapi dikarenakan satu dan lain hal, aku batal bakar ikannya. Jadi hari ini ikan ini aku masak gulai aja. Gulai ikan kurisi khas Bangka. Oh ya sahabatku, tadi di awal kan aku bilang aku mau kasih tips cara memilih ikan kurisi yang benar. Ini adalah ikan kurisi yang enak, yang benar. Jadi dia warnanya tuh enggak yang cerah banget. Dia kayak merah muda pucat gitu, dan dia tidak ada garis kuning di sini. Yang ada garis kuning di sini itu bukan kurisi yang dimaksud ya, gitu. Tapi orang-orang menyebutnya ikan kurisi juga sih. Dan sebenarnya ikan kurisi ini, ada yang bilang ikan kurisi, ada yang bilang ikan kurisi ya. Ini enak banget dibikin bakso atau dijadiin pempek juga enak banget. Ikannya ini enggak amis ya. Dagingnya putih banget. Ini ikannya digoreng enak, dibakar enak, digulai kayak gini juga mantep. Sudah selesai kita menyisik ikannya. Ini mau aku buang sirip-siripnya. Tuh, guntingnya secakap itu sahabatku. Jadi kalau ikan mau dimasak gitu ya, mau dimasak kayak gulai, ini sirip-sirip ini dibuang aja, daripada nanti setelah mateng kebanyakan ranjau di dalam kuah. Dibuang aja siripnya kayak gini. Ini guntingnya cakep banget nih. Aku recommended banget kalian kalau mau beli gunting yang serbaguna. Bisa bersihin sisik ikan, bisa buat potong-potong. Jadi dia tuh juga bisa buat buka botol, bisa untuk filler. Ini bisa buat kayak muter botol gitu, buka tutup botol gitu ya. Kita mau bilas dulu ikannya. Jadi sebenarnya ikan ini sudah tidak ada insang, tidak ada jeroannya lagi. Kita hanya membersihkan sisiknya aja. Selanjutnya kita mau siapin buah belimbing. Ini belimbingnya kita potong 3 aja, karena ini buahnya gede-gede. Selanjutnya kita kasih garam dan kita rendam. Fungsinya supaya belimbingnya ini nggak getir, supaya getahnya keluar. Ini wajib ya dilakukan.
Selanjutnya kita mau iris-iris bawang merah. Ini dipotong kasar-kasar aja bawangnya. Bawang putihnya juga kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Serainya kita iris setipis mungkin. By the way, lihat pisau aku cakep banget. Ini pisau yang paling enak yang pernah aku punya. Jadi dia tuh nggak ada sambungan di gagangnya ini. Nggak akan mungkin copot atau oplok-oplok. Dan mata pisaunya ini tajamnya tuh awet banget. Ini tipenya IL162. Buat kalian yang pengen punya ya. Ini aku garansi banget deh, kalian nggak akan kecewa punya pisau satu ini. Selanjutnya kita mau iris-iris lengkuas. Kita pakai sekitar 30 gram aja lengkuasnya. Kunyit kita iris tipis-tipis juga. Ini aku pakai sekitar 10 gram. Pakaiin jahe juga sekitar 10 gram. Kemiri kita potong-potong aja. Cabai rawit kita potong kecil-kecil. Ini aku pakai 10 buah cabai rawit merah. Kalau mau lebih pedas bisa dilebihin. Tapi 10 biji ini udah lumayan pedas lah ya. Untuk cabai keritingnya tidak aku haluskan. Cukup aku potong-potong serong-serong kayak gini. Supaya ada cakep-cakepnya lah gitu ya. Kita mau panaskan minyak sedikit aja. Kita mau tumis bawang merah. Kita tumis sampai bawangnya harum. Kemudian kita masukkan lengkuas. Selanjutnya kita masukkan kunyit dan jahe. Jadi walaupun bawang merah ini dia lebih mudah gosong, aku tumis paling pertama supaya dia lebih keluar aromanya. Baru dilanjutkan dengan bumbu-bumbu yang agak keras kayak lengkuas, serai, kunyit, jahe gitu. Nah, ini baru serai. Tadi belum sampai serainya. Kita masukin serai. Kita tumis sampai wangi aja. Nggak usah sampai golden brown. Cukup sampai dia keluar aroma wangi udah. Nah, baru kita masukin bawang putih dan cabai. Di resep kali ini aku tidak menggunakan daun jeruk dan tidak menggunakan daun salam. Karena beberapa orang Jebus biasanya, ini aku ambil resep dari orang Jebus ya. Di sana tuh jarang sekali orang masak menggunakan daun jeruk dan daun salam. Nah, segini aja. Ini udah cukup mateng, udah wangi banget. Nggak perlu sampai golden brown. Ini semuanya masih pucet-pucet, tapi udah wangi. Kemudian bumbu yang sudah kita tumis ini, kita tiriskan. Jadi ceritanya aku masaknya nih nggak mau kebanyakan minyak. Kita tiriskan aja seperti ini. Dan lihat, ini ekses minyaknya cukup banyak kan? Kita tidak gunakan minyaknya. Kemirinya sudah aku sangrai sebelumnya. Terasinya juga sudah aku panggang sebelumnya. Ketumbar bubuk kita masukkan. Pakaiin santan encer sedikit. Dan ini dia senjata aku. Halus sempurna sahabatku. Simple ya. Jadi kalian kalau mau masak-masak pakai aja hand blender dari Idealife ini. Cara nyucinya gampang banget, nggak perlu repot cuci satu biji blender gede. Cukup cuci ininya aja, mesinnya ini aja. Mata pisaunya. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ke dalam wok.
Kita kasih daun kunyit 1 lembar ukuran sedang. Cabai iris kita masukkan aja. Santan encer kita masukkan. Kita masukkan garam. Langsung aja ya, garam kita masukin. Kita aduk-aduk sampai santannya panas. Jadi masukkan ikannya setelah santannya mendidih ya. Jangan lagi adem-adem langsung dicemplungin ikannya, nggak boleh. Aduk-aduk dulu sampai kuah santannya mendidih, baru ikannya masuk. Kuahnya sudah hampir mendidih. Kita mau masukkan ikannya. Ikannya mau berenang. Pastikan semua permukaan ikannya tenggelam sambil kita tap-tap gini ya, supaya santannya nggak jadi pecah. Jangan diaduk keras-keras supaya santannya nggak pecah dan ikannya nggak hancur. Kalau terlalu banyak dibolak-balik, nanti yang ada ikannya jadi hancur. Pada tahap ini kita masukkan buah belimbingnya supaya buah belimbingnya kemasak gitu ya, supaya rasa asamnya keluar. Kita masak hingga belimbing dan daging ikannya mateng. Kemudian kita masukkan santan kental. Ini kuahnya tuh agak kental santannya ya sahabatku. Lalu kita kasih micin. Opsional kasih micinnya. Boleh kasih, boleh enggak. Kasih gula pasir supaya dia lebih balance aja rasanya. Kita aduk pelan-pelan sambil menunggu santannya mendidih kembali dan ikannya matang sempurna. By the way, ini aku masak pakai wok dari Idea Life. Ini ukurannya 32 cm. Dia sudah di coating dengan Greblon Jerman C3. Sangat aman untuk kesehatan. Sudah FDA approved. Bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Dan satu hal yang terpenting, wok ini sudah aku pakai lebih dari 6 tahun. Kuah santannya sudah mendidih kembali. Ini nggak boleh dimasak kelamaan, nanti kuahnya bakal pecah. Jadi kuah yang cakep itu dia kayak gini ya, dia nggak pecah, ngalir cakep gitu. Ikannya sudah matang sempurna, tuh ya. Belimbingnya juga udah matang sempurna. Dan ini sudah siap untuk kita hidangkan. Kita mau angkat. Nyaris ikannya nyemplung. Kita mau makan dulu. Siapa yang doyan belimbing? By the way, katanya piring yang aku gunakan ini adalah piringnya orang miskin, sahabatku. Gak apa-apa lah ya. Walaupun piringnya miskin, yang terpenting kita bahagia, ya enggak? Dan yang kita makan adalah hasil keringat kita sendiri, bukan makan hasil curian dari uang rakyat. Kita mau makan. Enak banget sahabatku belimbingnya. Jadi pas dia lumer di mulut belimbingnya dengan daging ikan yang gurih, ikannya lembut banget. Ini ikan kurisi beneran ya sahabatku. Ternyata makan makanan yang sederhana menggunakan piringnya orang miskin itu jauh lebih nikmat daripada makan hasil merampok uang rakyat.